warahmatullahi wabarakatuh. Kami nama Muhammad Rosidi, kelas fikih kelompok 2. Dalam hal ini akan menyajikan atau mempresentasikan kegiatan belajar 2 yang materinya perkembangan kognitif peserta didik. Poin pembahasan dalam materi ini adalah yang pertama, definisi perkembangan kognitif peserta didik. Yang kedua, karakteristik kemampuan proses dan keterampilan kognitif peserta didik. Yang ketiga, komponen keterampilan kognitif peserta didik. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif peserta didik. Yang kelima, implikasi perkembangan kognitif peserta didik dalam pembelajaran. Itu adalah poin pembahasan pada materi yang kedua ini. Perkembangan masuk kepada materi yang pertama, perkembangan kognitif peserta didik. Aktivitas mental yang berhubungan dengan persepsi, pikiran, ingatan, dan pengelolaan informasi yang memungkinkan seseorang memperoleh pengetahuan, memecahkan masalah, dan merencanakan masa depan, atau semua proses psikologis yang berkaitan bagaimana individu mempelajari, memperhatikan, mengamati, membayangkan, memperkirakan, menilai, dan memikirkan lingkungannya. Itu adalah perkembangan kognitif. Lanjut, karakteristik kemampuan proses dan keterampilan kognitif peserta didik. Yang pertama adalah persepsi. Yang kedua, memori, yaitu ingatan. Yang ketiga adalah atensi dalam kurung perhatian. Komponen keterampilan kognitif peserta didik. Yang pertama adalah metakognitif. Kedua, strategi kognitif. Ketiga, gaya kognitif. Keempat, pemikiran kritis. Faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif peserta didik antara lain adalah faktor hereditas dalam kurung warisan. Jadi perkembangan kognitif itu untuk peserta didik bisa ditulari oleh kedua orang tuanya atau nenek moyangnya, sehingga punya warisan perkembangan kognitifnya peserta didik tersebut. Dan yang kedua, faktor lingkungan. Dalam hal ini bisa juga keluarga, di sekolah, atau kalau anak-anak di dunia bermain, sehingga faktor perubahan perkembangan kognitifnya peserta didik itu bisa signifikan daripada lingkungannya. Implikasi perkembangan kognitif peserta didik dalam pembelajaran. Yang pertama, guru harus mengajar dan menganjurkan kepada peserta didik untuk menggunakan strategi belajar yang sesuai dengan kelompok usia mereka. Dan yang selanjutnya, memberikan pelatihan tentang strategi belajar. Kapan dan bagaimana menggunakan strategi untuk mempelajari tugas-tugas baru dan sulit jenisnya. Menunjukkan strategi. Berikutnya, menunjukkan strategi belajar dan mendorong peserta didik untuk menggunakan strateginya sendiri. Kesehatan, mengidentifikasikan situasi-situasi terkait kemungkinan suatu strategi dapat digunakan dalam belajar sistem saraf.